Kembali di Stand Up Comedy Indonesia. Oke, sekarang kita panggilkan ya, pemain satu ini. Tebak-tebakan juga. Oke. Kalau dia masuk, langsung. Selamat malam, Horas. Siapakah namanya? Udah tahu kalian kan mau bilang apa? Selamat malam, Horas. Liburan, menurut Wikipedia, liburan itu adalah masa di mana kita keluar dari rutinitas dan melakukan hal yang jarang kita lakukan. Komika itu kan rutinitasnya apa? Nulis materi dan ketawa-ketawa. Makanya liburan kita itu beda. Liburan kami itu apa? Kuliah, ngerjain skripsi. Dan orang liburan itu kan sekali-sekali. Makanya nyari keriting gak lulus-lulus ya. Ngerjain skripsinya sekali-sekali. Aku marah-marah gini ini bukan karena karakterku ya. Biasanya aku ketawa-ketawa. Ini lagi liburan aja. Kalau ngomongin liburan di Sumatera Utara, kalian pasti mikirnya apa? Danau Toba. Tapi Danau Toba sekarang itu udah berubah. Berubah. Dulu itu, sekarang itu pemandangannya sih masih bagus, tapi airnya jadi jorok. Dulu itu bersih. Airnya itu jorok, tercemar gitu. Karena apa? Karena orang-orang di sekitarnya itu membuang limbah ke Danau Toba. Limbah rumah tangga, limbah pariwisata, kotoran hewan, manusia gitu, semua dibuang ke sana. Serius, makanya ini Danau Toba gelarnya mau berubah. Dari danau vulkanik terbesar di dunia jadi septic tank terbesar di dunia. Kalau dulu anak kecil itu kan diajak ke Danau Toba yuk pasti senang. Ke Danau Toba, hore, hore, hore gitu. Kalau sekarang coba, ke Danau Toba diajak gitu. Nah ke Danau Toba yuk, langsung murung gitu kan. Nyampe danau. Danauku dulu tak begini, sekarang udah jorok kali. Dari jauh kayak ikan, pas dekat melayang. Libur lebaran kemarin tahun lalu aku jalan-jalan ke pantai di Jogja ya. Jogja itu juga pantainya bagus-bagus ya, nggak kalah sama Bali sama Lombok. Serius. Aku jalan-jalan ke Pantai Indrayanti. Pantai Indrayanti. Dan di tengah jalan ini ada yang aneh, rambu yang aneh. Rambunya kayak gini nih. Dilarang kecelakaan di sini. Rumah sakit jauh. Nggak percaya kalian, lihat monitor. Itu, serius ada gitu. Maksudnya kita kan, emang ada orang gitu kan lagi asik-asik naik motor terus bilang, aduh bosan kali hidupku sehat terus. Nabrak pohon A, pas mau nabrak, lihat bacaan itu, aduh sorry, kupikir bisa kecelakaan di sini. Emang ada orang. Dan ini bahaya ini bisa menurunkan minat wisatawan gitu, ini bahaya. Jalan-jalan yuk, kemana? Ke Pantai Indrayanti. Nggak enak di sana nggak boleh kecelakaan, nggak bebas. Bahaya gitu. Dan kalau kecelakaan, terus polisi datang, bukannya ditolong malah ditilang ya kan? Selamat siang, Anda ditilang, Anda melanggar peraturan. Di sini nggak boleh kecelakaan. Kalau kecelakaan di sana, ini areal bebas kecelakaan gitu. Nggak keren gitu ya. Ini juga jangan-jangan 1 kilometer kemudian. Ini ada lagi rambu ini. Dilarang kecelakaan sampai rambu berikutnya. 1 kilometer lagi ada lagi. Kecelakaanlah di sini. Jarak makam hanya 50 meter gitu. Bahaya gitu. Kacau. Tapi kalau kalian liburan kemana ya? Ke mall, ke pantai gitu. Biasa, di kampung itu lebih keren. Ke kuburan Cina. Di kampung itu kuburan Cina itu disalahgunakan jadi tempat mesum. Maksudnya apa kerennya gitu berbuat mesum di kuburan? Apa kerennya gitu? Kalian kan kuburan gitu kan, bentuknya temboknya gini kan, tengahnya kosong. Nah disitulah mereka melakukan kerajinan tangan. Maksudnya gini kan, katanya kan kalau orang berdua itu yang ketiga setan. Mereka datang ke sangkarnya setan. Iyalah bahaya. Ini kuburan Cina lama-lama makin rame gitu ya. Jadi jangan heran nanti lama-lama gitu orang mau ciuman tiba-tiba ada orang teriak. Tikar. Yang haus. Jangan heran gitu. Jangan heran. Makanya kalau di kampung gitu kalau pacaran diajak gitu. Sayang jalan-jalan yuk. Kemana? Kita lihat-lihat kuburan. Jangan mau. Kerajinan tangan akan dimulai. Kayak bapak mamaku gitu kan, mau pergi deh kan. Mau kemana mak, pak? Mau ke kuburan. Astaga! Nggak
ada tempat lain apa? Mau ziarah bodoh ke tempat opungmu. Lagian opungmu mana mungkin di kuburan Cina. Kalau kami ke kuburan Cina ngapain bilang-bilang? Tapi sekeren-kerennya kuburan, lebih keren kuburan Batak. Bertingkat 2 lantai, 3 lantai. Keramik, berpagar. Kadang-kadang ada monumen, atasnya emas. Nggak percaya ini salah satu contohnya nih, monitor. Nah ini kuburan Batak. Keren kali kan, serius. Tapi aku bingung, ini kuburan keren-keren ini buat apa gitu. Padahal yang keluarga yang punya kuburan ini masih ada yang ngontrak. Rumahnya alasnya tanah gitu. Kadang-kadang ada yang nggak punya rumah gitu, ini buat apa gitu. Aku juga nggak pernah gitu ada kuburan mendapatkan Kalpataru, Adipura dari pemerintah gitu. Iya, terus aku juga nggak pernah dengar ada kuburan award gitu. Kuburan wanita terbaik tahun ini gitu. Kuburan pria terbaik tahun ini. Kuburan pendatang baru terbaik tahun ini nggak ada gitu. Buat apa keren-keren gini? Tapi kuburan keren ini kayaknya untuk ajang pamer gitu. Jadi, kuburan opungku keren, pakai AC. Masih kalah kuburan opungku ada liftnya. Wah, masih sepele, kuburan opungku lebih lengkap. Ada kantor desa, balai desa, makam desa. Di dalam kuburan ada kuburan. Apa gitu? Buat apa gitu ya? Kemarin liburan pulang, aku pas ke liburan kan, pulang kampung aku. Pas di kampung itu opungku meninggal. Dan kalau orang Batak meninggal ini ada namanya budaya mengandungi. Jadi orang meninggal itu diratapi, ditangisi. Kalau semakin banyak yang meratapi, menangisi, itu artinya semasa hidupnya orang baik. Pas opungku gitu kan, lagi asik nangis-nangis gitu kan. Ada orang datang gitu, anak SMP nangis-nangis dia. Siapa pula ini pikirku kan. Ku bilang sama aku, "Ma ini siapa, Ma?" "Nggak tahu." "Kok dikasih masuk?" "Nggak apa-apa, biarin aja, biar rame," katanya. Terima kasih, Horas. Aduh, udah saya nggak tahu mau ngomong apa. Saya mau ngajak ke kuburan Cina aja yuk, kamu top banget. Itu aja sih, top banget. Terima kasih. Bene. Iya Pak D. Keren banget, keren banget. Cuma ada satu yang aku harus ingatkan ya. Ini kelihatannya masalah emosi. Banyak sekali pada saat kamu melontarkan punchline dan belum selesai punchline-nya mereka sudah ketawa. Penonton sudah ketawa. Tolong sabar, emosi kendalikan bahwa jangan kamu teruskan itu. Tadi banyak sekali kamu teruskan sehingga sebetulnya gong yang sebetulnya terliwat. Yang sebetulnya mungkin bisa double punchline harusnya. Ya. Jadi itu tolong emosi dijaga, tunggu penonton biar menikmati dulu. Baru kamu teruskan. Hal-hal seperti itu kecil tetapi hasilnya akan bisa menjadi lebih baik lagi. Secara keseluruhan kompor gas ini. Terima kasih Pak D. Iya Bene, gue merasa semua penampilan lo pada malam hari ini bisa disimpulkan dengan satu kata sih, lo jeli. Lo jeli untuk mengupas itu, lo jeli untuk tahu bahwa penonton mungkin tidak punya referensi yang sama dengan lo mengenai apa itu kuburan Batak, mengenai papan itu ada apa tidak, dan lo menampilkannya di sana. Jadi kejelian lo itu membuat semua itu menjadi terlihat rapi, menyenangkan, dan keren banget. Terima kasih Mas. Oke. Dengan waktu 6.44 tepuk tangan untuk Bene. Masih ada 4 komik lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Stand Up Comedy Indonesia.